Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati, dosen manajemen pendidikan Islam di Institut Agama Islam Rakyat Santang, Karawang. Saya mengampu mata kuliah perencanaan pendidikan. Selamat datang di sesi bedah teori perencanaan pendidikan. Hari ini kita akan ngebedah satu urat nadi dari setiap institusi pembelajaran, yaitu teori perencanaan pendidikan. Tenang aja, kita nggak bakal cuma ngapalin teori-teori dari buku teks yang ngebosenin itu. Sebagai praktisi di lapangan, kita bakal jadiin teori ini semacam pisau bedah buat ngatasin masalah-masalah manajerial yang super kompleks. Coba deh kita bayangin satu skenario yang sering banget kejadian di depan mata kita. Di satu sisi kita punya dokumen rencana kerja di sekolah, yaitu RKS, dengan visi yang megah, terus susunan yang berbulan-bulan kelihatan sempurna di atas kertas, tapi pas dieksekusi hancur berantakan. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Kenapa bangunan rencana yang kelihatannya kokoh itu tiba-tiba ambruk pas ketemu realitas lapangannya? Ini bukan cuma pertanyaan akademis biasa loh. Apa karena waktu kita bikin rencana itu kita tutup mata sama kondisi sosial di lapangan, atau jangan-jangan strukturnya emang kelewat kaku pas tiba-tiba ada perubahan kebijakan dari pusat, tahu-tahu harus transisi ke kurikulum merdeka. Yuk kita krisis sedikit dan bedah sama-sama kegagalan administratif yang belum lumrah banget terjadi ini. Oke, biar pembahasannya terarah, ada beberapa hal yang kita kupas tuntas. Kita mulai dari kenapa rencana sekolah atau RKS bisa gagal. Lanjut ke teori sinoptik, terus ke langkah praktis dan kolaboratif isu keadilan sosial, dan masuk ke akar filosofis manajemen pendidikan, sampai akhirnya gimana kita adaptasi di era disrupsi digital ini. Jadi, target dan tujuan pembelajaran di sesi kita ini simple tapi cukup krusial banget. Jadi teman-teman diharapkan bisa benar-benar menguasai dan mengaplikasikan 5 teori dari sinoptik, instrumental, transaktif, advokatif, dan radikal. Nah, kita bakal lihat nih gimana kelima teori ini bisa dipakai secara taktis buat ngerespons tantangan pendidikan modern di saat ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu teori sinoptik. Sebuah pendekatan yang sangat ideal, tapi sayang teori ini terlalu kaku. Nah, yang paling menarik dari model pertama ini, yaitu sinoptik atau rasional konferensif, adalah dia ini bahasa sepuhnya itu pendekatan yang paling tua. Teori yang tradisional cara kerjanya ini jauh ke depan dengan fokus yang tajam. Nah, dia pakai data demografi sama aset sekolah buat bikin proyeksi tujuan jangka panjang yang sangat linear. Nah, bayangin nih, Anda lagi merencanakan pembangunan gedung sekolah baru buat 500 siswa, targetnya rampung dalam 5 tahun. 500 siswa, 5 tahun. Langkah-langkahnya emang rapi banget kalau di teori ini ya. Mulai dari kumpulin data demografi, tentuin target yang linear, baru deh eksekusi. Rencana konstruksinya secara total itu kelihatannya itu ideal. Tapi di sini letak jebakan Batman-nya. Metode yang selangkah demi selangkah ini seringkali kehilangan daya adaptasinya. Begitu regulasi pemerintahan berubah atau ada teknologi baru nih yang masuk, bam, perencanaan cetak yang 5 tahun yang sudah susah kita bikin yang tadi itu bisa langsung usang, padahal baru masuk tahun kedua itu. Kita lanjut ke bagian kedua. Kita bakal bahas nih tentang langkah taktis dan kolaboratif kalau pendekatan makro yang tadi teori yang pertama itu, yang tadi kan terasa kaku nih. Tenang, masih ada yang kedua alternatifnya. Ada 2 alternatif nih yang terasa jauh lebih dinamis dan cukup kompleks buat manajemen sekolah sehari-hari. Kita bakal bandingin nih pendekatan instrumental
yang geraknya setahap demi setahap, dan pendekatan transaktif yang sifatnya sangat amat kolaboratif. Pendekatan eksperimental tuh ibaratkan menjadi pemadam kebakaran yang krisis nih di harian tuh. Misalnya ya, daripada kita menunggu merenovasi gedung total yang kalau rusak itu langsung direnovasi total, mending kita memakai dana bos buat tambahan atap kelas yang bocor hari ini juga. Jadi kan kita tidak usah merombak keseluruhan sekolah, kita hanya perbaiki tapi menggunakan dana bos yang ada. Jadi kita nggak usah nunggu uang dulu lama, jadi kita menggunakan dana bos. Nah, sisi lain ada teori transaktif. Ini kerjanya ngedobrak kebiasaan eksklusif para petinggi. Kepala sekolah ini nggak lagi mutusin apa-apa itu sendiri. Beliau justru membuka ruang dialog secara langsung antara guru, komite sekolah, dan orang tua. Tujuannya buat nentuin bener ya barang-barang program ekstrakurikuler yang benar-benar relevan sama minat anak-anak tuh yang mana. Menentuin untuk kenaikan kelas dan perpisahan itu mau caranya bagaimana. Jadi dalam teori transaktif ini, kepala sekolah membuka luas tahap musyawarah. Jadi membuka pendapat dari luar, antara dari komite, dari guru, dari orang tua. Nah, di teori ini petinggi-petinggi seperti kepala sekolah dan yang lain-lainnya itu mengayomi yang bawah dan membuka pendapat. Kita akan memasuki poin ketiga. Ini soal keadilan sosial. Gini ya, sekedar nambal atap yang bocor atau ngajak ngobrol komite itu kadang enggak cukup, apalagi kalau ternyata sistem dan belakangnya itu emang udah cacat. Makanya kita butuh kacamata yang lebih dalam. Disinilah teori advokasi mulai dengan lensa sosiologinya dan berdampingan dengan teori radikal. Nah, jangan alergi dulu nih ngedenger satu kata radikal, karena di konteks ini artinya justru sangat bagus. Justru artinya itu kita menuntut perombakan inovatif terhadap sistem-sistem sekolah yang udah ketinggalan zaman. Nah, coba kita lihat bedanya pas diterapin di lapangan advokasi itu wujudnya tetap tindakan afirmatif, fokusnya membela dan yang terpinggirkan. Nah, contohnya kita alokasikan beasiswa penuh untuk prioritasi pembangunan fasilitas buat anak-anak kita di daerah yang 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Untuk teori radikal ini, dia tuh selalu ambil langkah yang ekstrim, yang konstruktif kalau sistem administrasi sekolahnya udah terbukti salah, terbukti lelet atau gampang bocor. Teori radikal bakal nyuruh teman-teman itu buat bongkar habis semuanya, sistem yang lama itu kita bongkar semuanya, diganti total, pakai platform tata kelola digital yang berpusat dan pastinya transparan. Nah, sekarang kita jeda dulu dari urusan teknis bagian 4, yaitu akar filosofis manajemen pendidikan. Penting banget buat kita narik ke jangkar, ke dasar sebelum kita lari terapin ini di era digital modern. Nah, teori-teori tadi itu sebenarnya punya resonansi yang sangat kuat banget untuk prinsip tata kelola, terutama di manajemen pendidikan Islam. Metode sinoptik dengan akurasinya itu ibarat nilai profesionalisme atau ikon. Nah, terus pendekatan transaktif yang penuh dialog atau wujud nyata dari syuro atau musyawarah, dan teori advokasi jelas berdiri tegak di atas prinsip keadilan sosial alias adil. Coba direnungkan, ada satu kutipan dari Quran surat Al-Hajj ayat 18 ini, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, ini tuh dalam banget kan, artinya tuh dalam banget. Ini tuh ngingetin kita bahwa merancang RKS, menyusun anggaran kewajiban birokrasi aja ini tuh
Imperatif moral perencanaan pendidikan yang kita ketik di hari ini adalah investasi mutlak untuk masa depan peradaban kita. Sekarang mari kita bawa pembahasan ini ke puncak di bagian kelima, adaptasi era disrupsi digital. Oke, mari kita hadapi realitas lapangan saat ini, yaitu badai disrupsi teknologi. Kalau kita evaluasi ulang, sinoptik itu jelas terlalu kaku buat ngadepin tren cepat kayak AI. Nah, untuk transaktif, sayangnya sering kelamaan di birokrasi rapat komite, padahal inovasinya butuh gerak cepat. Nah, untuk advokasi, teori advokasi, yaitu punya tujuan yang mulia banget, tapi dia butuh kendaraan yang lincah. Intinya buat bisa disurvive di area digital ini, kita butuh manuver adaptasi yang beda dari biasanya. Nah, bisa dibilang tiap teori tradisional ini punya fokus utamanya masing-masing. Sinoptik menang di perencanaan ideal dan linear, transaktif jago di dialog lapangan, dan advokasi jadi garda terdepan buat keadilan sosial. Tapi ada fakta pahitnya nih yang harus kita terima, kalau cuma dipakai sendiri tanpa kolaborasi antara teori-teori itu, cuma dipakainya satu, gak ada satupun teori dari kelima teori ini yang sanggup menahan guncangan disrupsi digital di saat ini. Mereka butuh digabungkan, dikolaborasikan. Nah, disinilah saya mau bagi ini paling krusial buat rekan-rekan pemimpin sekolah, atau formula pemenangnya antara gabungan teori-teori dari yang 5 itu, yaitu gabungan antara teori inkremental dengan teori radikal. Di saat yang sama jangan pernah ragu buat ngambil lompatan radikal. Kan radikal itu teori lompatan ya, lompat katak. Radikal itu teori lompat katak, kayak migrasi total ke sistem akademik yang berbasis teknologi atau berbasis code untuk merombak kesiapan instansi Anda untuk menyambut masa depan. Nah, jadi jangan pernah ragu ya buat ngambil lompatan melalui teori radikal. Nah, sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, yaitu tentang teori perencanaan pendidikan. Oke, kali ini ingatlah, perencanaan secanggih apapun bakal tetap numpuk menjadi file PDF di laptop teman-teman. Kalau enggak, dieksekusi pakai strategi taktis di lapangan. Ya, jadi gitu. Karena perencanaan yang matang di hari ini adalah pondasi kejayaan kita di hari esok. Untuk itu, buat teman-teman, bangunlah sistem kelembagaan masing-masing yang tangguh dan kokoh. Nah, gunakan juga teori-teori yang telah kita bahas tadi. Nah, ada satu pertanyaan nih buat teman-teman. Seberapa siap teman-teman buat merombak dan meradikalisasi secara kerja sekolah, antara besok pagi itu mau ngapain nih? Bikin rencana sekolah besok ini mau ngapain? Seberapa siap nih teman-teman buat rombakan perencanaan itu, besok tuh mau ngapain, setelahnya mau ngapain gitu ya. Nah, gitu. Oke, apakah teman-teman siap? Terima kasih telah belajar bersama dengan saya. Teruslah jadi pendidik yang kritis dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.